Dear Diary, hari ini aku bakal share ke kalian pengalaman aku belanja di pasar tradisional Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini aku bakal share ke kalian video pengalaman belanja aku di pasar tradisional Pondok Gede untuk persiapan makanan sahur dan berbuka di bulan Ramadan. Nah, kebetulan ini aku sama mama aku dan sama kakak sepupu aku nih, gitu. Maaf ya teman-teman, karena aku bener-bener yang tanpa make up, bukanya bangun tidur banget. Memang bener-bener bangun tidur, sholat subuh, langsung deh kita berangkat. Ini tuh sekitar jam 6 pagi, karena jarak dari rumah ke pasar itu sekitar 10-15 menit kalau naik mobil ya teman-teman. Nah, jauh dekatnya menurut kalian, ramein deh di kolom komen. Nah, ini udah masuk pasar Pondok Gede ya. Kayak gini nih penampakannya teman-teman, pasar Pondok Gede. Seru ya teman-teman, kiosnya dempet-dempetan. Ini kios telur langganan mama aku, biasanya dia beli telur bebek sih kalau di situ. Karena mama aku tuh senengnya telur yang apa ya? Telur kayak telur bebek, ayam kampung gitu. Ini tukang sayur langganan aku teman-teman. Nah, kalau pagi-pagi, masih pagi banget, sekitar setengah 6 sampai jam 6, dia tuh belum ready banget gitu, masih ditata-tata. Nah, makanya aku di sini baru lihat aja gitu. Nah, nanti aku akan pindah ke tukang sayur deket-deket sini. Nah, ini nih di bawah mangga. Sayurnya juga seger-seger, kalian bisa lihat sayur di pasar Pondok Gede ini gak kalah kualitasnya sama yang ada di supermarket. Seger-seger banget pokoknya, kalian bisa lihat. Ini tuh videonya tanpa editan ya. Nah, maksudnya gambarnya tuh udah warnanya gak diedit lagi karena emang seseger itu sayurannya. Nah, aku tuh beli kesini ke tukang sayur ini karena di tukang sayur langganan aku itu nggak ada labu sium yang mini, yang kecil-kecil itu. Aku rencananya siapin labu sium yang mini itu, yang kecil-kecil, untuk direbus kemudian dijadiin lalapan. Karena khasiat labu sium kalau nggak salah itu menurunkan kadar kolesterol, terus airnya juga cakupan airnya lumayan banyak ya, jadi cocok banget untuk sahur. Nah, aku juga beli cabai keriting nih, tuh kan seger-seger banget kelihatan wortelnya, terus brokoli, pare, bunga kolnya gitu, dan nih labu sium mininya itu. Nah, ini aku beli cabai juga di sini untuk persiapan buatin balado. Nah, ini tukang sayur langganan nih, kan ketahuan banget nih. Nah, aku beli terong. Aku tuh suka banget yang balado gitu, kentang di balado, terong di balado, karena aku sekeluarga, aku, suami, anak-anak, semuanya suka tuh balado. Semua suka pedas gitu, makanya aku selalu sedia sambal, cabe, terus balado gitu. Mereka happy kalau makan itu. Nah, ini aku beli kentang, nanti aku bikin kentang balado pakai irisan daging gitu. Gak banyak-banyak sih, aku tuh beli kentangnya sekilo aja. Tuh kentangnya kentang dari Dieng katanya infonya. Kalau kentang dari Dieng tuh enak, emang seenak itu dan sebagus itu teman-teman. Menurut aku ya, kalau teman-teman punya pendapat yang lain
Tulis aja di kolom komen. Karena kalau kentangnya banyak-banyak juga, pertama kalau kentang itu kan digoreng dulu ya, kalau bikin balado kentang lumayan menguras minyak. Tapi kalau misalnya dia, oh aku sekarang goreng kentangnya pakai air fryer supaya sehat, boleh. Itu kan selera temen-temen ya. Pokoknya tuh kalau udah ke pasar, apalagi ke tukang sayuran, apa aja mau dibeli ya, namanya emak-emak tuh ya, insting keibuannya tuh jalan banget, pengen beli sayuran supaya anak-anak makan sayur gitu kan, supaya sehat. Terus aku, nah ini bonteng nih, kalau kata orang Sunda bonteng. Namanya bonteng, tapi kalau kita nyebutnya ketimun ya. Kalau ketimun aku juga sedia untuk sahur, karena ketimun itu banyak airnya gitu, banyak kandungan airnya, jadi dan untuk mendinginkan tenggorokan supaya nggak kena panas dalam, supaya insya Allah nggak kena panas dalam. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komen. Nah, seger-seger banget kan. Pasti teman-teman yang jarang, nah teman-teman, harga di pasar tradisional on weekend and on weekdays tuh beda. On the weekend harganya lebih tinggi daripada on weekdays. Jadi nggak cuma tempat-tempat staycation aja atau tempat berlibur yang harganya beda teman-teman, tapi di pasar juga menerapkan hal itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau harganya lebih miring, itu datangnya pas weekdays. Nah kalau aku nih pas weekend nih, hari Sabtu biasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda, oh nggak bener tuh, sama aja kok, kalau di pasar tradisional emang segitu-segitu aja, emang murah dari sananya, oke. Ramaikan aja di kolom komen. Nah ini aku selanjutnya ke kios toge nih, tukang sayur toge maksudnya. Nah di tukang sayur toge ini biasanya ada kikil, ada jamur, ada mie basah yang kuning, terus ada jengkolnya udah direbus, udah dikupasin, jadi tinggal diolah aja, mau di balado, mau disemur, mau direndang bisa. Kalau teman-teman nggak punya banyak waktu untuk merebusnya, nah bisa langsung beli yang udah jadi aja, yang udah direbus gitu. Nah ini kikil yang biasa teman-teman mungkin beli atau makan di warteg gitu ya biasanya. Aku pecinta warteg juga soalnya. Makanan rumahan banget. Nah aku beli toge, nah dan beli jamur, karena anak-anak aku tuh suka banget tumis jamur, sekilo tuh biasanya. Kelihatannya emang banyak, pas diiris-iris terus ditumis hasilnya mimpes gitu, jadi lebih sedikit. Emang kalau sayuran gitu kali ya. Jadi emang kalau nyiapin sayur memang kelihatannya kayaknya, kadang-kadang gini mikir, kadang makan sayur tuh atau belanja sayur tuh lebih mahal daripada belanja daging menurut aku ya. Nah ini kita ke kios daging nih sekarang, kelangganan mama aku juga, namanya kios daging, toko daging Pak Haji. Kita nyebut itu toko daging Pak Haji karena emang yang punya kios ini Pak Haji, dan emang udah tenar banget, dia banyak banget langganannya. Teman-teman yang harus kalian tahu, kalau beli daging di pasar tradisional ini ada yang fresh banget dari pemotongan gitu, jadi bener-bener nggak ada frozen gitu, maksudnya seger, bukan daging beku. Kalian harus tahu bedanya. Kalau daging seger yang aku beli sekarang ini di toko daging Pak Haji, kalian nggak perlu lama-lama ngerebusnya, cepet empuk banget kalau kalian beli daging yang fresh kayak gini ya di
apa namanya, di toko daging pasar tradisional. Memang ada sebagian orang yang nggak mau beli di pasar tradisional gitu, maunya di supermarket karena kebersihannya terjaga. Kalau menurut aku nanti kan dicuci lagi ya gitu, tapi aku lebih seneng di pasar tradisional karena sepengalaman aku dagingnya itu lebih empuk, lebih enak, lebih seger, ada manis-manisnya gitu. Nah ini Pak Hajinya nih, teman-teman apalin kalau misalnya teman-teman belanja di pasar tradisional Pondok Gede, ke toko daging Pak Haji deh, nyempetin untuk beli daging. Nah ini aku sama mama aku beli hati sapi sama apa namanya tuh, babat jeroan gitu. Kalau hati sapi untuk naikin kadar darah ya. Enak gitu di balado pakai kentang, jadi balado kentang hati gitu. Nah ini mama aku tuh favoritnya banget deh babat, nggak tahu kenapa, padahal udah nggak boleh terlalu banyak makan jeroan karena full kolesterol. Tapi emang yang full kolesterol kayaknya yang berlemak itu lebih enak ya teman-teman. Kalau daging sandung lamurnya tuh yang bikin gurih. Nah kalau babat juga enak. Nah ini ada juga tuh daging beku ya, tapi aku nggak mau karena aku mau bikin rendang. Jadi aku beli kelapa diparut kemudian dijadiin santan. Kalau teman-teman ke pasar beli kelapa bisa diparut aja atau mau dijadiin santan, mau itu santan kental, mau dijadiin santan encer, bisa sesuai request ya teman-teman. Dan ini toko kelapa langganan aku, kios kelapa langganan aku nih, orang Sunda, ramah banget, friendly, terus orangnya easy going banget. Jadi ini mungkin yang bikin dia rame, terutama harganya itu agak miring. Kalau di tempat lain satu butir menjelang puasa atau menjelang lebaran 10.000, dia tuh masih bisa 8.000 gitu. Nah baru di H-3 menjelang lebaran dia baru tuh 10-15.000 gitu, makanya rame banget. Nah ini penampakan parkiran mobilnya di pasar tradisional Pondok Gede Bekasi ya teman-teman. Itu aja pengalaman belanja ke pasar tradisional aku. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video Indorado Diaries Vlog selanjutnya. Jangan lupa like dan ramaikan di kolom komen. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.